Panglima TNI Andika Perkasa marah besar, DPR elit istana angkat suara. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bobi Adityo Rizaldi buka suara terkait Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah besar terhadap prajuritnya. Dia mengaku mendukung langkah tegas Jenderal Andika dalam menindak prajurit yang bersalah atas insiden tabrakan di Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Kami dukung Panglima TNI dalam segala upayanya menegakkan disiplin dan jiwa korsa prajurit, ungkap Bobi pada Minggu 26 Desember 2021. Bahkan jika memang terbukti bersalah setelah pemeriksaan internal TNI dan proses pengadilan, prajurit tersebut patut untuk dicopot dari jabatannya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah memerintahkan penyidik TNI AD serta Auditor Jenderal TNI melakukan proses hukum kepada 3 prajurit dalam peristiwa tabrakan di Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Ketiga oknum anggota TNI AD itu yakni Kolonel Infanteri P, Kopral 2DA dan Kopral 2AD. Ketiganya menjalani penyidikan di tempat yang berbeda. Ketiga oknum TNI AD itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Antara lain pasal 310 ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan pasal 312 ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 181 ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan, pasal 359 ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, pasal 338 ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, dan pasal 340 ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memastikan proses hukum tetap berjalan kepada 3 anggota TNI AD yang diduga menghilangkan nyawa 2 remaja yang menjadi korban tabrak lari di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Angkatan Darat memastikan proses hukum terhadap ketiga oknum anggotanya, yaitu Kolonel P, Kopda DA, dan Koptu AS, yang telah melakukan tindak pidana menghilangkan dan merampas nyawa orang serta tindak pidana lainnya terhadap saudara Handi dan saudari Salsabila, tulis Jenderal Dudung dalam akun Instagram resmi TNI AD pada Senin 27 Desember 2021. Jenderal Dudung melanjutkan, ketiga anggota TNI tersebut pada saat ini telah ditahan di Satuan Polisi Militer Angkatan Darat dan diperiksa dengan tuduhan tindak pidana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 338, pasal 328, dan pasal 333, dan pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuduhan pasal tersebut meliputi pembunuhan berencana, menghilangkan nyawa orang, penculikan, merampas kemerdekaan, menghilangkan mayat, penyertaan dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman terberat seumur hidup atau 20 tahun. Khusus pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelakunya terancam hukuman mati. Tidak hanya itu, Dudung juga menyebut bahwa 3 anggota TNI tersebut juga disangka pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 serta hukuman tambahan pidana dipecat dari dinas aktif TNI. Sebelumnya, Markas Besar TNI juga telah membeberkan sosok 3 prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga sebagai pelaku menabrak sejoli remaja di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 3 pelaku diketahui membuang sejoli yakni berinisial H dan S itu ke Sungai Serayu, Jawa Tengah pada Rabu 8 Desember 2021. Fakta terbaru menyebut korban H masih dalam keadaan hidup saat dibuang ke Sungai Serayu.
Para pelaku itu adalah Kolonel Infanteri P, Kopral 2 DA, dan Kopral 2 Ahmad. Kolonel P sehari-hari berdinas di Korem Gorontalo. Kopral 2 DA berdinas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro. Sementara Kopral 2 Ahmad berdinas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Saat ini Kolonel P sedang menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Merdeka, Manado. Sedangkan dua rekannya diperiksa di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Majen Parantara Santosa menyatakan pihaknya menerima perintah langsung dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk melakukan proses hukum pada ketiga pelaku. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah memerintahkan penyidik TNI dan TNI AD serta Auditor Jenderal TNI untuk lakukan proses hukum, ungkap Perantara pada Jumat 24 Desember 2021. Di sisi lain, Panglima TNI juga telah memerintahkan penyidik TNI, TNI AD, serta Auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan. Seperti diberitakan sebelumnya, ketiga pelaku menabrak H dan S di wilayah Nagrek. Saat warga akan menolong, ketiganya menolak bantuan dan memilih membawa korban sendiri dengan mobil mereka. Beberapa hari kemudian, jenazah keduanya ditemukan di Sungai Serayu di wilayah Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Karena pelaku diduga anggota TNI, Kepolisian Resor Kota Bandung menyerahkan kasus ini kepada Polisi Militer Kodam 3 Siliwangi. Di lain itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman berziarah ke makam Handi dan Salsabila di Kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Handi dan Salsabila merupakan korban tabrakan oleh kendaraan yang dikemudikan anggota TNI di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah jadi ditabrak, jenazah keduanya dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. KSAD Dudung tampak datang ke makam Handi dan Salsabila bersama istrinya. Orang tua kedua korban juga terlihat ikut berziarah. Selepas berdoa di makam Handi dan Salsabila, Dudung juga sempat berkunjung ke rumah orang tua kedua korban. Saya sudah sampaikan kepada keluarga korban permohonan maaf atas nama institusi Angkatan Darat, ungkap KSAD Dudung Abdurrahman pada Senin 27 Desember 2021.